Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahalukum khair. Insyaallah kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Kalau di Siko halaman 140 Pak. Nah kalau sini sampai 140 ada barat ya. Pokoknya wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Sinan halaman berapa Pak? Kalau di Siko di tab 140. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Ada 5 hari puasa yang diharamkan. Pertama katanya al-aidan, 2 id ya. Ayu saumu yaumi idil fitr wa idil adha. Jadi 2 hari raya diharamkan untuk berpuasa di sini. Kemudian wa ayyamut tasyriq. Hari-hari tasyrik. Berarti ada 5 hari puasa yang diharamkan tasyriq. Wa hiya thalathatul lati ba'da yaumin nahar. Itu 11, 12, 13 itu. Kemudian di sini kata muallif wa yakrahu tahriman saumu yaumi syaqi bila sababin yaqtadi saumah. Ada yang dimakruhkan yaitu pada saum yaumu syak, bila sababin, tanpa sabab, yaqtadi saumah, yang menginginkan saum pada hari tersebut. Yaumu syak ini dia itu bisa di antara 30 Ramadan atau 30 Sya'ban. Jadi dalilnya adalah dilarangnya yaumu syak itu. Yang pertama dalilnya adalah man shama yauma syak faqad asa Abul Qasim. Dah ketemu Pak? Apa ya? Belum? Tadi yang lagi yang 5 hari yang Oh. Sebut apa Pak? Di kitab tertinggal. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan ada 5 hari puasa yang diharamkan. Ya. Siyamu khamsati ayyam. Pertama al-aidan. Berarti masuk 2 fitri dan adha. Kemudian hari tasyriq. 3 hari setelah yaumin nahar, ba'da yaumin nahar, setelah kurban kan. Berarti hari tasyriq itu 11, 12, 13 itu diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut. Nah, sebut Pak Zul? Alah. Di Patang tu halaman barat ya. Iya, ini kita ketek tu Pak. Enggak, akamus siam. Iya. Setelah zakat fitrah, zakat fitr. Setelah bab zakat.
Kemudian yang kedua adalah yaitu yaumu syak, yang dihukumi hukumnya makruh itu. Yang pertama yang merusak dan yang kedua. Yang pertama yang dimaksud puasa yang merusak. Yaumu syak ini dia. Yang pertama adalah ihramu as-saum fi khamsati ayam. Kemudian yang pertama dia langsung jadi dua, al-aidan, yaitu Idul Fitr wa Id al-Adha. Yang kedua yaitu ayam tasyriq. Nih, yaitu salah satu ayamin ba'da yaum an-nahr. Ini dah nih. Ba'da yamin nahr. Nah, inilah 5 hari yang diharamkan puasa. Pertama Idul Fitr, kedua Idul Adha, yang ketiga hari tasyrik, 3 hari setelah hari nahar, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Itu dia. Nah, ini yang paragraf pertama ini. Kemudian yang berikutnya adalah yukrahu tahriman saumu yaumi syak. Ini dia. Jadi di hari syak itu keraguan. Hari di keraguan. Ya, keraguan. Dimaksud dengan yaumus syak itu adalah dia itu berada di pada tanggal 30 Ramadan atau 30 Sya'ban itu. Apabila misalnya ada al-ghaim. Ya. Kalau ada al-ghaim pada hari 30 Ramadan, 30 Syawal, itu dilarang untuk berpuasa. Karena dia hari masih keraguannya. Kenapa? Hilalnya belum tampak yang pertama, yang kedua belum ada khabar yang siqah tentang masuknya bulan berikutnya itu. Maka diharamkan puasa pada yaumu syak tersebut itu. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Rawahu Bukhari Muslim. Katanya, man shoma yauma syak faqat asa Abal Qasim. Nih dalilnya. Yang
menyatakan bahwasanya dilarang berpuasa pada hari syak. Syak. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Kemudian ada lagi dalil yang berikutnya kan, la taqaddamu Ramadan saumu yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Itu dalil yang lainnya itu. Karena yaumus syak itu adalah dia itu kemungkinan dia itu berada pada tanggal 30 Sya'ban atau 30 Ramadan. Tapi waktu itu daerah atau satu negeri mendung. Hilal belum tampak. Khabar belum jelas itu. Kemudian dia berpuasa. Lalu di sini disebutkan, maka kalau dia sekiranya berpuasa pada hari syak itu, Waalaikumsalam, jika dia berpuasa pada hari syak tersebut, maka dilarang baginya untuk berpuasa. Itu. Kemudian ada ijtihad dari Ibnu Umar, karena waktu di hari Yaumul Syak itu beliau berpuasa. Tapi ini dibantah oleh ulama. Ini dalilnya. Atau dalil yang kedua kalau mau catat bisa juga, atau dihafalkan, la taqaddamu Ramadan saumu yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasum. Jadi bisalah dipilih dalilnya itu. Kopi suka Pak? Ya. Tanpa gula ya Pak? Masih banyak Pak? Ya. Puasa Pak? Puasa Sya'ban. Sudah Pak? Dalilnya? Itu dalil dilarangnya puasa pada hari syak. Gitu. Hari ragu. Apakah sudah masuk Ramadan atau sudah masuk Syawal? Ya kan? Yang mana Pak? Yahramu as-saum fi khamsati ayyam. Yang di atas Pak? Ya. Yahramu as-saumu fi khamsati ayyamin. Faqad asa Abul Qasim. Kelas kita lanjut. Wa asyara al-musannifu li ba'di suwari hadha as-sababi bi qawlihi. Dan musannif itu memberikan isyarat kepada sebagian gambaran sebab ini dengan mengatakannya illa. Ini ada pengecualiannya. Misalnya kalau ada seseorang berada di pada yaumul syak, kemudian dia berpuasa. Kapan dibolehkan puasanya ini?
pada hari syak, kata penulis gini, illa an yuwafiqa 'adatan lahu fi tatawwu'ih, kecuali bersamaan kebiasaannya saum itu di hari syak. Misalnya dia saum sunnah misalnya kan, kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftarin, seperti kebiasaannya kalau orang tu biasa puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian ketika dia berpuasa Nabi Daud itu, tahu-tahunya bertepatan dengan yaumus syak, hari ragu-ragu itu kan, maka di sini ada pengecualian baginya, maka dia diperbolehkan berpuasa. Atau dia bertepatan pada hari syak itu, misalnya seperti saum Senin Kamis, dengan syarat kalau dia itu sudah terbiasa berpuasa pada hari tersebut. Dia biasa Senin Kamis dan dia biasa juga puasa Daud. Kemudian ketika kebiasaannya itu bertepatan dengan hari yaumu syak itu, maka dia tetap tidak mengapa baginya berpuasa itu. Walahu siyamu yaumi syakki aidha an qada'in wa nadharin. Dan baginya juga saum di hari syak juga dari qada' dan nadhar itu. Kemudian wa yaumus syakki huwa yaumus thalathin. Ini definisinya. Di sini muallif atau musannif mengatakan definisi yaumus syak itu apa katanya? Wa yaumus syakki, dan hari ragu itu adalah huwa yaumus thalathina min Sya'bana. Jadi hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Ya, dari bulan Sya'ban. Atau 30 hari bulan Sya'ban. Idza lam yura al-hilal lailataha ma'as sahwi. Apabila tidak tampak hilal di malam harinya, ma'as sahwi itu. Sama sahwi itu ya, sahun, cerah ya kan? Naam. Sahwin. Cerah. Au tahaddatsa an-nasu, atau orang-orang berbicara bi ru'yatihi, dengan melihat katanya ada hilal katanya kan. Tahu-tahunya walam yu'lam adlun ra'ah. Dan yang mengkhabarkan ini tidak diketahui adilnya ya kan. Kalau katanya melihat katanya. Nah, atau au syahida bi ru'yatihi, atau yang menyaksikan melihat hilalnya itu adalah anak kecil, sibyan anak kecil, au abid, budak, au fasaqah, atau orang fasik. Jadi secara ringkasnya adalah yaumus syak itu adalah hari di mana bulan Sya'bannya 30 ragu apakah sudah masuk Ramadan atau bagaimana, ya kan? Karena kenapa? Waktu itu mendung. Kemudian ada lagi kasusnya, orang-orang mengatakan katanya hilal telah tampak. Lalu dilihat lagi orang yang memberikan khabarnya ini kan, bagaimana sifatnya orang memberi khabar ini kan. Yang jelas adil ya kan, dikenal dengan adil atau thiqah. Tapi katanya kita tahu orangnya ini dikenal tidak adil, ya kan. Kemudian anak kecil memberi kabar, kemudian budak, kemudian orang fasik. Berarti persaksiannya tertolak. Itulah disebut dengan yaumus syak. Apa Pak? Fasik, fasaqah. Ya, dia jadi syahid dia. Apa Pak? Abid, budak. Jadi itulah definisi yaumus syak.
Yaumul Syak itu bisa berada di Sya'ban, bisa berada di Ramadan 30, dan di atasnya ada Al-Ghaim. Man Al-Ghaim? Mendung. Mega mendung. Mega mendung dah hancur. Iya. Anak kecil. Atau yang menyaksikan hilal itu katanya anak kecil. Atau abid, budak, atau orang fasik. Berarti persaksiannya tertolak itu. Iya. Enggak, dia udah, kalau Bilal itu sudah merdeka dia itu. Dimerdekakan sama Abu Bakar itu. Ini dia definisi Yaumul Syak. Kalau kita ulangi lagi, Yaumul Syak itu adalah hari 30 dari bulan Sya'ban, dan atau bisa di bulan Ramadan. Tapi hilal belum terlihat gitu kan. Apakah itu misalnya di 30 Sya'ban ini cuaca mendung, hilal tidak terlihat, kemudian belum ada kabar yang jelas, ya kan? Berarti kalau ada yang saum di sana, dia termasuk Yaumul Syak, ya kan? Nah, di sana dilarang untuk saum. Dalilnya adalah yang ini. Ini dalilnya ini. Dalil dilarangnya saum pada Yaumul Syak. Nih, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa Abul Qasim nih? Rasul ya. Anak beliau nama Qasim ya. Enggak ada pembahasannya. Nanti dia bacakan Mas Ustaz Frista nanti. Kalau bagian pembaca tarjih HPT nanti Ustaz Frista nanti. Kalau kita di sini, iya, kalau kita di sini ditinjau dari sisi mazhab Syafi'i itu. Ya terkadang sama dengan HPT. Kadang ada sedikit perbedaan, gitu kan itu. Jadi dapat dua maklumat kita kan dari mazhab Syafi'i, dari HPT. Tadi nanti tinggal pilih aja lagi. Iya. Iya. Yang mau ambil HPT silakan. Yang mengambil sisi mazhab Syafi'i silakan. Jadi kita di sini memberikan dua maklumat. Itu dah Bu. Berarti misalnya Yaumul Syak kan Ramadan Sabtu misalnya kan. Berarti Yaumul Syak kalau kita ambil Jumat misalnya. Anggap aja contohnya seperti itu misalnya kan. Kita menunggu nih pada hari Jumat. Khabar belum sabit ya kan. Belum terang benderang ya kan. Apakah puasa hari itu atau besok gimana ya kan? Atau misalnya anggap aja sudah tinggal 30 Sya'ban besok itu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah ada beberapa cara kan. Ada yang hilal, ada yang hisab ya kan. Silakan tinggal pilih. Sebenarnya kalau menurut yang Syafi'i ini mana? Insyaallah sama-sama apa kan? Iya. Karena kan cara istinbatnya pengambilan hukumnya aja kan. Tetap dalilnya sama dia itu, peristinbatan itu. Kalau dia sama dalilnya kenapa harus beda gitu kan? Itu bukti apa nama tuh? Ikhtilaf itu rahmat minallah. Perbedaan itu rahmat dari Allah itu. Jadi yang sampai kita berantem ya.
Sama kedua-duanya sama punya dalil. Itu. Yang kita diminta cuma berlapang dada aja. Mau diambil silahkan, mau tinggalkan silahkan itu. Nah. Iya. Ya, jangan tidak diambil. Jangan pula dicela salah satunya itu. Nah, inilah yang terkait dengan yang dilarang puasa. Bagian pertama 5 hari. Bagian kedua di hari syak. Nih, hari keraguan. Gitu. Totalnya 6 hari. Cuman di sini muallif dipisah sama mereka. Iya. Kalau ini biasanya kebanyakan menjelang Ramadan ini kan. Iya. Dibagi Madani ketika setelah Ramadan atau setelah ini. Yang kedua ayam tasyrik ini di hari di bulan Zulhijjah kan. Sekarang kita masuk pasal. Nah, ini kafarah lagi, Pak. Yang kena kafarah dan qadha. Nah, ini enggak apa-apa. Kita bahas nih. Bagus nih. Ini ada syarat-syarat orang yang terkena kafarah dan qadha. Katanya waman watti'a. Barang siapa yang berjima itu. Fi nahari Ramadana. Nanti kita akan tafsir satu-satu nanti. Ini ada beberapa syurut orang yang kena qadha dan kafarah. Man wati'a fi nahari Ramadana. Di sana ada tuh di kitab. Wati'a jama'ah. Artinya menyetubuhi. Siapa yang menyetubuhi pasangannya fi nahari di siang hari Ramadan. Sabah fi sahur. Fi sahur. Uhlalakum lalatar rafas. Ya, berarti lawannya min tulul fajri lah. Gurubi asyam ya. Kemudian hala kaunihi, tadi keadaannya berpuasa amidan, sengaja fil farji. Ini ra sama ra sakinah sama mutaharrika beda nanti mana. Ya kan, kalau farad itu kan bisa jalan keluar. Kalau farji ra-nya bersakinah berarti kemaluan itu. Jadi jangan ada orang namanya Abu Alif Lam Fa Ra Jim. Nanti dia baca Abu Farji kan. Bapak kemaluan. Ra-nya sukun. Iya, hati-hati bicara farad sama berbeda itu. Kalau farjun itu kemaluan, kalau farad itu bisa juga jalan keluar toh. Ini beda Pak. Kalau farju kemaluan. Kalau farjun bisa jalan keluar atau solusi. Fajar beda lagi. Ada dulu orang Saudi sebentar ngajar nahu. Abul Farad. Iya, kita boleh tak? Ya. Nah. Asla. Kami baca Abul Farad. Ngamuk ya. Kalau farjun jalan keluar. Iya, ini jalan keluar. Kalau farjun kemaluan itu. Dia hati-hati bacanya itu. Jadi dulu kami ada dosen namanya Abul Farad. Jadi karena kita masih
Kita baca Abul Fard, kita tulis seperti ini. Ngamuk dia. Ngamuk dia kan. Tabban lak. Ngamuk dia. Iya. Iya, farat. Kemudian wahwa mukallafun bis-saumi, dan dia yang dibebani syariat untuk berpuasa. Wa nawa minal lail, dan dia juga telah berniat di malam hari. Wa huwa athimun bihadzal waqi di ajlis saumi, dan dia berdosa dengan perkara jima ini karena dia sedang saum. Ini adalah syarat seseorang itu, apa jawaban di sini? Fa'alaihi al-qada wal kafarah. Ini syarat-syarat orang-orang yang kena kafarah dan qada di bulan Ramadan. Nanti kita rinci ya. Berarti dari yang panjang ini kita rinci. Pertama syaratnya adalah al-waqtu. Al-waqtu. Yang kedua nahar. Yang ketiga Ramadan. Yang berikutnya halu kau nih keadaannya. Kemudian berikutnya dia sengah al-amir. Ini kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka dia nanti kena kafarat. Amid. Kemudian kallaf. Kemudian nawa minal lail atau aniyah. Hala kauni. Kemudian dia al-asim. Ini dia. Iya. Aniyah minal lail, niat di malam hari. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka dia nanti bisa kena qada dan kafarah. Mana Pak? Al-amid. Sengaja dia. Sengaja. Al-fard. Berikut al-fard. Al-asim, dia berdosa disebabkan karena wata'. Inilah di antara syurut-syurut orang kena kafarah dan qada di pada bulan Ramadan kalau dia berjima'. Kemudian dia bukan hanya sekedar qada dan kafarah saja, nanti dia kena ta'zir. Bukan tahzir, ta'zir juga tambahannya itu. Bukan takjir. Jadi yang orang ini kalau dia keadaannya seperti ini, dia wajib kok. Kita ginilah. Kita kasih spidol biru. Berarti ini orang fa'alaihi
al-qada wal kafarah. Ada lagi tambahan wa ta'zir. Ini kafarah mughalladhah ya. Ta'zir itu biasanya pelaksanakan hukum, biasanya pemimpin yang menentukan apakah dia dicambuk, apakah dia usir. Jadi ta'zir ini nanti wewenang ulil amri itu. Indonesia enggak ada ulil amri. Ini dia nih. Kalau memenuhi syarat-syarat seperti ini dia, berarti dia nanti dilakukannya, maka dia nanti di luar Ramadan, ini dia qada, kafarah, wa ta'zir itu. Wat'u. Kita rinci dulu. Ini syarat-syarat orang kena ini. Fa'alaihi wajib, maka wajib qada dan kafarah. Wa ta'zir dan juga ta'zir itu. Kemudian syarat-syaratnya pertama dia wata'. Wata' itu jima' dia. Berjima'. Itu. Kemudian dilakukan di siang hari. Sahur malam. Hah? Jangan pura-pura lupa. Agak sensitif ya Mas. Kemudian dilakukan di bulan Ramadan. Berarti kalau di bulan Ramadan boleh. Hala kaunihi, dan keadaannya misalnya kalau dia mukim atau apa kan, mukim menetap dia, kemudian sengaja dia kan, tidak lupa dia, nah ada lah gasel aja. Gasel aja. Bukan, ini ambil sengaja. Ini disengaja, berarti lawannya lupa. Jadi digas. Al-amid ini bukan lupa. Al-amid ini sengaja. Iya kan? Disengaja, berarti lawannya Al-amid. Kemudian al-fard berkaitan dengan kemaluan. Nah, kalau di luar kemaluan dia enggak kena ya kan. Kemudian dia sudah mukallaf. Ya kan? Sudah gede, sudah balik, mumayyiz. Tapi kalau nak bayi mungkin nak kecil lah mungkin ya kan. Kemudian di malam harinya dia sudah berniat. Niat puasa ya Ramadan yang kemarin itu kan. Dan dia berdosa dia. Nah, maka kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, maka dia nanti qada dan kafarah dan nanti mendapat ta'zir itu. Ya. Kafarahnya ini mughalladhah nih kan, mughalladhah. Kalau sekarang bagaimana caranya mendekatkan kita itu Ustaz? Apa, Bu? Kita nggak tahu ya kalau oke lah, nggak tahu anak-anak apa kan. Ada misalnya ada orang bertanya sama kita, ibaratnya mendengar budak. Nah, ini nanti di sini ada, Bu. Nih, ada jelaskan bagaimana kafarah. Nah. Agak sulit. Kemudian apa kafarahnya di sini? Wahia itu raqbatin mukminah katanya. Nah, adalah dia
khiyar pilihan dia. Memerdekakan budak, wanita budak beriman atau wanita budak mukminah. Kemudian wa fi ba'din nusakh, dan di sebagian tulisan atau manuskrip ada yang mengatakan salimatin minal ayubi wal mudirrah bil amal wal kasbi. Dia selamat dari cacat dia. Kemudian ini kafarah pertamanya dia adalah memerdekakan budak mukminah. Itu kafarahnya. Kemudian fa illam yajidha, kalau enggak ada yang tadi budak tadi itu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Dia berturut-turut berpuasa selama 2 bulan. Hah? Cara dia, iyalah, barik. Ulang dia. Setelah puasa 20 betul-betul dari satu hari itu Iya. Jadi dia pilihan. Nggak bisa dapat budak. Kemudian datang opsi kedua. Opsi keduanya adalah puasa berturut-turut. Kemudian misalnya ala jalan di mau balik, batal. Iya. Enggak. Batal dah. Itu sakitnya tuh di mana tuh? Iya. Dia lebih menyakitkan lah. Hah? Kalau perempuan dia nggak kena dia. Enggak, enggak ada. Tapi kalau sengaja berjima itu beda kan? Iya, kalau kalau Imam Ghazali itu mengatakan memang ya, Tapi kalau dia sengaja berjima kan beda lagi. sama suaminya, diajak sama suaminya kan. Di Imam Ghazali itu mengatakan untuk wanita tidak kena dia. Tidak kena kafarah dia. Qada dia. Suaminya dia itu. Dia yang menyakitkan itu 59 hari, tahu-taunya 2 jam lagi mau berbuka. Itu karena maksudnya rongga. Iya. Karena kan yang intinya di laki-laki kan. apa yang dimakan? Al-asim, dia berdosa, orang berdosa disebabkan karena dia berjima di bulan Ramadan tadi itu. Kalau kejadian misalnya si wanita dan si pria kan di bulan Ramadan ya. Si wanita Di luar Ramadan, Pak. Di luar Ramadan. Ah? Di bulan Ramadan enggak, Pak? Oh, di bulan Ramadan. Kira-kira di luar Ramadan. kan mereka harus puasa. Ternyata si laki-laki ini memaksa yang wanita. Ya kita ini dia nih memenuhi syarat-syarat ini. Yang wanita ini Kalau wanita enggak. bukan mengumpulnya. Hah? Berzina dia, Pak. Wah, dahsyat lagi tuh dosanya itu. Kalau ada hukum. Yang wanita ini dipaksa gitu. Istilah kayak Tapi yang kena hukum seperti yang kena Laki-laki. yang wanita bebas. Iya. berarti Kalau berzina kan dia nanti beda lagi kasusnya itu. kalau suami istri gimana, Pak? Dia kan suami nah, dia tadi kan zina, zina. Kita kan nggak tahu kan, ya mungkin kita sih Syahwat, ya? Kita masing-masing. Nanti ada yang bertanya sama kita memang tahu gitu kan. Suaminya minta, katanya ini kewajiban, kan gitu kan. Ya. Aku kan kan apa penunjukan keadaannya sama dengan yang sama dengan itu. Dia enggak kena kafarah dia. Dia tidak kena. Iya. Yang perempuan. Tapi qada dia kena dia. Di kode aja keberatan, tapi yang laki-laki yang kena kafarat. Iya. Enaknya di kursi. Tapi kalau bisa, kalau yang perempuannya sudah tahu nasihati kan. Ini bulan Ramadan. Tapi kita nggak dosa nolak dosa. Bisa kita katakan seperti itu. Iya. Malam lah. Masih ada malam lah. Oh,
Salam bunda. Kemudian kafarah yang ketiganya adalah fa illam yastati' saumahuma. Kalau tidak bisa yang dua tadi, fa it'amu sittina miskina au faqira likulli miskin mut. Jadi memberi makan fakir miskin, ya kan? Likulli miskin mut. Jadi setiap orang satu miskin itu diberikan jatahnya satu mut. Satu mut itu berapa takaran? Kalau takaran kita tuh 1 kilo itu. Berarti 3 kali makan, Ustaz? Kuhitungnya 1 kilo aja dia. 1 kilo beras. Iya, makan pokok lah. Iya, dia kan 60. Kemudian muddun di sini bukan mut itu apa artinya? Mut itu ma mimma yujzi fihi sadaqatul fitr. Pintu zakat fitrah berarti itu beras tuh, Ustaz. Kalau kategorinya itu pada beras jadinya. Iya, tergantung makan pokok itu. Ya, kan di sini kan bilang untuk dibuat zakat fitrah. Iya. Berarti beras. Berarti yang lauk-lauknya ada Tergantung makan pokok kita. Mungkin bisa yang menjadi bisa ada. Misalnya kayak dikasih nasi. dia kan sesuai zakat fitrah nih, kan gitu yang bisa dapat zakat fitrah itu kan beras. Berarti enggak ya, menurut bahasa. Apa Pak? Mut itu mut tuh berapa? Sampai sak dia tuh. Kalau di tengah sampai sak mut tuh ni. Beras hitungnya 1 kilo, Pak. Iya. Kalau kita bicara beras, berarti Lo bau enggak? Iya. Jadi ada juga yang ngasih langsung dengan nasi bungkus. Iya. Itu kan batas minimal, Pak. Itu standarnya Pak, SNI-nya Pak, standarnya 1 kilo beras, standarnya boleh kalau ini lebih tak Pak. Standar Islam Pak. Hah? 60 Pak. 60. 60 satu hari Ustaz. Bisa divariasikan. Misalnya satu hari dikumpulin 60. Bisa juga. Atau satu hari satu orang. Kali aja Pak Ustaz. Iya. Betul pulang enggak? Iya. Cari orang misalnya. Dikumpulin 60 orang. Atau misalnya kalau mau dikumpulin. Iya. Berani berbuat. Tanggung jawab. Jadi barat dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Jadi kafarahnya pertama memerdekakan budak mukminah. Yang kedua puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi 60 orang fakir miskin beri makan. Bisa juga caranya misalnya kan dikumpulin 60 satu hari itu. Udah kasih dia. Atau setiap hari kita cari orang terus sampai selama 60. Iya. Ada pilihan caranya, ada pilihan. Bisa sekaligus bisa. Iya. Tapi lebih bagus kalau ada rezeki lebih sekaligus ya. Ya lebih bagusnya jangan lakukan. Iya. Kalau anak yatim, panti asuhan tempat tidur. Dia ke fakir miskin. Di sini kan dikatakan fa'amuhu sittina miskinan au faqirah. Likulli miskinin muddun. Jadi setiap fakir miskin 1 mud. Kalau dihitung berapa itu? Kalau di hitungan Baghdadi itu 1 liter sepertiga berapa itu? Hah? Enggak, dia kan ada tanggungan dia kan dia. Allahu alam itu. 1 liter sepertiga apa maksudnya? 1 liter per sulus itu sepertiga berapa tuh? 1 liter. Tambah sepertiga itu. Di hitungan Baghdadi itu 1 ritel was sulus berapa itu hitungannya? 1 liter dan sepertiga berapa itu? Ada 1 kilo? Enggak. 1 liter itu ya. Was sulus 1 sepertiga kalau 1 gantang itu 1,6 kilo. berapa hitungannya itu? Segantang itu 1,6. Bisa 1 memang sekilo Ustaz.
sekilo kan, lebih kurang sekilo lah. Itu 1,6 kilo. Jadi mud itu, kalau mud itu dia 4 sok dia kan. Mud itu setara dengan 4 sok kan. So'at. Kalau di Al-Baghdadi itu disebutkan ritlin wasulus. Berarti berapa kalau kita itu tuh? 1 kilo lah. Atau lebih sedikit lah. Hah? 2 liter aja 1,6. Berapa hitungan itu? Pokoknya dalam timbangan Baghdadi itu yang 1 mud itu sama dengan ritil wasulus. Berapa kalau dikonversikan ke kita itu? Kalau sekarang yang kecil-kecil malah di Berapa? 1 kilo? 1 kilo mungkin sama. Ya kalau saya lebihkan aja 1 kilo, lebih sedikit lah. Biar lebih amannya kita. Nah itulah yang harus kita keluarkan untuk 60 fakir miskin. Berarti fakir miskin ini dia satu keluarga. Berarti kan satu keluarga itu orangnya yang dihitung kan bukan keluarganya kan ya Ustaz? Kan per orang. Per orang. Berarti enggak perlu Dikumpulin. kategori umum kan enggak ada. Enggak. Enggak ada, bebas. Jadi misalnya penting kategori fakir atau miskin. Usia enggak. Enggak. Apa aja kita jumpai misalnya. Atau caranya bisa biar lebih apanya, kumpulin 60, kasih semua. Atau per hari, tergantung itu. Dikumpulkan malu Ustaz, orang demo juga Ustaz, akan bagi saya enggak dapat gitu. Kenapa dikumpulin orang itu? Apa kasusnya? Malunya itu loh. Ustaz. Apa kasusnya? Oh iya. Apa Pak? Apa Pak? Sama dengan 4 saat. 4 saat. Saat. Tidak selesai, Zat? Berarti alhamdulillah kita sudah sampai tadi di sini bagi yang apa nama itu kafarji jima. Takzir. Takzir itu biasanya yang melaksanakan memberikan hukuman itu biasanya dari pemimpin itu. Misalnya mau dicambuk dia, mau diusir dia, terserah dia. Nanti haknya hak pemimpin dia itu. Iya. Berapa kali cambuk? Ya tergantung itu pemimpin yang menetapkan itu. Bukan kita itu. Ini undang-undang dulu. Iya. Iya. Tapi jarang ya, kalau itu jarang Ustaz yang di Indonesia nggak akan terlaksana di Indonesia itu. di negara Islam itu laksana Ustaz. Kalau yang menerapkan syariat Islam mungkin. Lah, Pak Ibu, berarti kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjut. Ada pengumuman Ustaz ya? Iya, ada. Hah? Ini ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Tanggal 8 Ramadan kan ya? 8 Ramadan tuh, Ustaz. Pas hari Sabtu tanggal 8 Maret, insyaallah kita akan kedatangan Syekh. Jadi akan 3 sesi, nah, Ustaz. 3 sesi, 2. Nah, maksudnya yang Sabtu pagi 3 sesi kan? Tetap fikih sama HPT. Jam 11 nanti kita ke aula mendengarkan apa Syekh kan? Seminar urgensi bahasa Arab. Kemudian nanti ba'da zuhur Syekh akan berceramah di atas lagi. Ada tarjimnya Ustaz? Ada Ustaz Prista nanti. Kalau nggak pakai tarjem nggak apa-apa. Kita review aja Ustaz, kadang tahu sedikit cuma tahu. Iya. Itu jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu punya teman, silakan diajak tanggal 8 Maret untuk ya, 8 Maret. Jadi ada agenda dari tarjih Nazat. Dari tarjih itu. Jadi nanti tanggal 8 Maret itu kita tetap belajar